Hal yang membuat nasabah di Akulaku, Shopee, Kredivo itu bisa dituntut dan bisa masuk penjara. Dalam artian bisa proses pidana. Ya, apa sih hal kita yang paling bisa untuk membuat ketika kita gagal bayar? Ini kan kita ngomongin kemungkinan terburuk. Karena seringkali kita mendapatkan kayak peringatan kalau tidak menyelesaikan, kalau nggak ini akan ada urusan dengan polisi, dengan hukum dan seterusnya. Nah, seperti yang kita tahu, kalau kita di utang pinjaman online itu kan masuknya ke ranah perdata ya teman-teman ya. Tapi apakah mungkin kita itu masuk ke ranah pidana seperti yang ditakut-takutkan, seperti yang diomong-omongkan? Sebenarnya bisa, tapi kalau ada kesalahan-kesalahan khusus. Nah, kesalahan khusus yang ada di sini adalah kesalahannya seperti pemalsuan data atau dokumen negara. Ya, pemalsuan dokumen negara ini seperti KTP, NPWP, BPJS atau apapun itu bisa mengarah ke pidana karena kalian bisa dilaporkan ya. Ya iyalah kalau kalian malsuin sampai ngedit-ngedit kayak gitu kan pasti akan kena pidana tuh. Lalu kemudian yang kedua, adanya tindakan kekerasan saat proses penagihan. Meskipun hanya sekedar ancaman, itu teman-teman masih bisa masuk ke ranah pidana. Misal, ada DC yang mau menagih ke rumah kalian karena mungkin terpancing dengan DC-nya, kalian pun membuat sebuah ancaman-ancaman kepada DC tersebut. Kalau misalnya datang ke rumah ada ancaman tertentu dari kalian juga, nah itu juga bisa masuk ke ranah pidana kalau dilaporkan. Nah, selain itu tidak ada unsur-unsur yang bisa membuat teman-teman kena pidana ataupun bahkan masuk ke penjara. Tidak bisa teman-teman ya. Jadi nggak usah takut, tetap tenang aja ketika kalian mau di Akulaku, Kredivo, Shopee. Meskipun mereka aplikasi yang besar, penggunanya banyak, perusahaannya pun juga besar banget, backingannya pun juga besar gitu ya. Nggak usah takut karena mereka tetap diawasi oleh OJK dan mematuhi aturan-aturan sesuai dengan tata cara atau ya apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat proses penagihan yang ditetapkan oleh OJK juga. Jadi selama mereka legal, mereka masih mengikuti aturan. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah cemas, dan nggak usah mikir yang gimana-gimana ya. Mudah-mudahan masalah teman-teman soal pinjol ini segera terselesaikan. Amin amin ya robbal alamin. Dan saya yakin teman-teman pasti bisa melalui semua ini dengan baik dan dengan tenang. Ingat ya, soal kayak gini solusinya nggak bisa instan, butuh waktu, butuh proses. Kuncinya adalah teman-teman harus tetap tenang, berdoa, dan mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Amin amin ya robbal alamin.